Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak semuanya yang insyaallah semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Ustadz Lifardi akan menyampaikan sedikit materi dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi yang bertajuk tentang taubat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menyatakan bahwasanya para ulama berpendapat at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu adalah wajib dari setiap perbuatan dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha salasatu syurud. Apabila dosanya itu, maksiatnya itu adalah antara hamba dengan Allah saja, tidak ada sangkut pautnya dengan manusia, maka untuk menerima taubat setidaknya dia harus melakukan 3 syarat. Apa saja itu? Yang pertama, ahaduha ayyuqli'a 'anil ma'siyah, yaitu dia meninggalkan perbuatan maksiatnya tersebut. Yang kedua, ayyandama 'alal fi'liha, merasa menyesal karena telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan, berazam atau berniat kuat atau berjanji untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Fa in fuqida ahadu hats-salasati lam tasihha taubatuhu. Apabila jika di antara 3 syarat ini, yaitu pertama meninggalkan, yang kedua menyesali, yang ketiga berjanji atau berazam untuk tidak mengulangi, jika hilang salah satu saja maka taubatnya tidak sah. Misalkan kita menyesali telah melakukan dosa, akan tapi kita ulangi lagi, maka taubat tersebut tidak diterima. Kita melakukan perbuatan dosa, kita tidak melakukannya lagi, akan tapi kita tidak pernah menyesali perbuatan dosa tersebut, tetap saja taubatnya tidak sah. Selanjutnya, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba'ah. Jika perbuatan dosa itu ada sangkut pautnya dengan manusia, jadi bukan hanya berdosa antara hamba dengan Allah saja, tapi ada keterkaitan dengan manusia. Contohnya menzalimi, menghina, memukul atau lain sebagainya, maka syarat untuk tobat ada menjadi 4. Yang 1 sampai 3 tadi seperti yang pertama, yaitu tidak mengulangi lagi, menyesali, dan meninggalkan. Yang keempat adalah meminta maaf. Paham? Yaitu meminta maaf jika kita melakukan perbuatan dosa tersebut. Jika kita menzalimi, kita minta maaf. Jika itu berhubungan dengan harta kita pinjam, maka kita harus kembalikan. Mau pinjam ataupun mencuri, harus kita kembalikan atau minta kehalalan harta tersebut. Ataupun kita mengumpat sahabat kita, menghina sahabat kita, menggibahi sahabat kita, maka kita minta dia untuk menghalalkan dosa kita. Dengan cara apa? Memaafkan yang telah kita
lakukan. Sama juga kayak tadi, jika keempat syarat ini salah satu saja tidak ada, maka taubatnya tidak sah, taubatnya tidak diterima. Anak-anak semuanya yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah sudah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan sejak kita sudah balik sampai sekarang, sejak kita baru bangun tidur sampai kita tidur lagi. Sudah berapa banyak kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa kali istighfar yang kita lafalkan selama satu hari ini. Anak-anak semuanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan kita, contoh kita, figur kita yang harus kita contoh segala perbuatannya. Tahukah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta ampun kepada Allah, istighfar tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis Bukhari, riwayat Bukhari yang menyatakan bahwasanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Si Abu Hurairah ini mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Demi Allah, sesungguhnya aku di sini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya fil yaumi aktsara man 70 marwah. Pada satu hari itu sebanyak 70 kali. Atau di hadis lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Wan Az ibn Sayyasar al-Munzani radhiyallahu anhu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu, bertaubatlah kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama satu hari itu meminta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Pertanyaannya, sudah berapa kalikah kita beristighfar atau memohon ampun kepada Allah selama satu hari ini? Berapa kalikah lafal astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi yang kita lafalkan selama satu hari ini? Ini bukan hanya melafalkan dalam lisan ya, akan tetapi juga dirasakan bahwasanya kita tidak akan mengulanginya lagi. Kita meninggalkan perbuatan dosa tersebut, menyesali perbuatan dosa tersebut, dan berazam atau berjanji atau berniat kuat meninggalkan dosa tersebut. Dan yang terakhir adalah meminta kehalalan atau meminta maaf dari dosa tersebut kepada manusia. Sudah berapakah lisan kita pergunakan untuk menyakiti hati saudara kita? Sudah berapakah, sudah seberapa seringkah tangan kita menyakiti sahabat-sahabat kita? Sudah berapakah dosa yang telah kita perbuat, kita lakukan kepada sahabat-sahabat kita? Anak-anak semuanya, nasihat ini bukanlah nasihat hanya untuk anak-anak semua saja, akan tapi nasihat ini untuk Ustadz juga pribadi, karena tidak ada manusia yang luput dari dosa, dan tidak ada ya manusia yang sempurna sesempurnanya. Yang sempurna itu hanyalah Allah penciptanya. Sudah pastilah kita melakukan kesalahan dan kekhilafan.
Dan sudah seharusnya juga tugas kita untuk meminta maaf, beristighfar kepada Allah dari dosa dan kesalahan kita. Mungkin cukup sekian apa yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.